Assalamualaikum Baraya, selamat datang di episode 144. Sekarang kita akan membahas tentang mata uang kertas. Di internet itu ada banyak sekali sumber informasi yang menjelaskan bahwa mata uang yang kita gunakan sekarang itu didesain sedemikian rupa untuk menjadi milik dari sekelompok kecil orang saja. 99% kekayaan yang ada di dunia yang diwakili oleh uang itu hanya dimiliki oleh 1% orang. Dan orang ini biasa disebut sebagai elit global yang punya rencana masa depan untuk menciptakan New World Order. Maka dari mulai uang, kemudian agama, Illuminati, pemerintahan bayangan, corona yang sekarang sedang menyebar, merajalela di dunia, itu semuanya terkait dalam satu bingkai yang sama, dalam satu buku yang sama, yaitu tentang elit global. Mari kita kritis Baraya, sebagian teori konspirasi itu benar, sebagian yang lebih besar lagi itu tidak benar, dan bagian terbesarnya adalah fakta-faktanya benar, jujur, tetapi menghasilkan kesimpulan yang sama sekali keliru. Nanti di episode selanjutnya, sesudah ini, kita akan bikin simulasi kecil-kecilan bagaimana cerita-cerita jujur, 100% jujur, itu bisa menghasilkan kebohongan. Dan sekarang, tentang bagaimana teori konspirasi uang kertas itu, pendapat saya pribadi akan dimulai setelah intro. Kita mulai. Baraya, dalam kronologi tumbuh kembang peradaban masyarakat, manusia itu mengawali segalanya dengan berkumpul dalam satu tempat, kemudian mereka bercocok tanam. Bercocok tanam itu adalah salah satu fase paling penting dalam perkembangan manusia, tepat di mana manusia mulai berkumpul, berinteraksi, menghasilkan organisasi kemasyarakatan walaupun kecil dan primitif, tetapi ini adalah tonggak awal. Di sana mereka tidak memiliki uang. Setiap ada kebutuhan yang harus dipenuhi, mereka akan mengambilnya dari alam atau mereka akan menukarkannya dengan sumber daya milik orang lain. Maka terjadilah barter. Seiring berjalannya waktu, barter tidak lagi bisa digunakan secara efektif, tetapi mereka mulai menemukan bahwa ada benda yang bisa digunakan untuk alat tukar. Dan inilah cikal bakal uang. Dulu belum dalam satu nilai yang spesifik, tetapi kadang-kadang bulu burung, atau kulit binatang, atau bahkan ada juga ganja, potongan logam, tembikar, dan lain-lain. Tetapi lambat laun seiring manusia semakin berkembang lagi, teknologi makin banyak, dan populasi juga makin membengkak, mereka juga makin sadar bahwa ternyata itu tidak cukup. Harus ada barang yang disepakati bersama untuk bisa menjadi nilai tukar. Dan disinilah muncul yang namanya emas dan perak. Emas dan perak adalah mata uang pertama yang disepakati oleh masyarakat secara global. Secara lebih lanjut, Baraya bisa cek episode yang ini, karena itu di sana kita menceritakan bagaimana kronologi terciptanya sistem ekonomi yang seperti sekarang kita jalani. Nah, lanjut ke tema yang tadi itu. Emas itu susah sekali untuk rusak. Bahkan di masa lampau tidak ada teknologi yang bisa digunakan untuk menghancurkan emas. Tidak berkarat, kemudian awet, kemudian mengkilau, bagus gitu ya. Jadi bisa ditukar-tukarkan dengan sangat baik. Pada waktu itu, orang-orang di seluruh dunia terpecah. Ada yang menggunakan emas, ada yang menggunakan perak, ada yang menggunakan keduanya. Orang Indonesia di masa lampau itu menggunakan keduanya, tetapi banyak menggunakan perak. Makanya mata uang Indonesia namanya rupiah. Kenapa rupiah? Diambil dari bahasa Sanskerta, rupi. Rupi itu artinya perak. Begitu. Makanya orang-orang Indonesia kalau jual beli sampai sekarang kadang-kadang masih tercetus itu. Oi, berapa ini? Cuma 5.000 perak doang. Nah, 5.000 perak doang. Dari mana orang Indonesia mendapatkan itu? Dari India. Dari mana India menggunakan mata uang perak itu? Dapat pengaruh dari kebudayaan Persia. Maka kebudayaan Persia itu terkenal dengan menggunakan mata uang dari perak. Beda dengan yang sebelah baratnya, orang Romawi banyak menggunakan mata uang dari emas. Mereka menggunakan dinari. Jadi kalau Baraya suka main Rome Total War misalkan ya, game ya. Nah, di situ ada tulisan sekian dinari, karena itu adalah nilai mata uang Romawi pada masa itu. Nah, Persia dan Romawi dua-duanya akhirnya ditaklukkan oleh kebudayaan Islam, kebudayaan Arab. Maka orang Arab langsung mengambil keduanya.
Dari Romawi diambil dinari menjadi dinar, dan mata uang Persia yang perak itu diambil sebagai dirham. Jadi orang-orang Islam menggunakan dinar dan dirham sebagai mata uangnya. Orang-orang Arab di masa lampau di abad ke-8 sampai ke abad 13 itu adalah bangsa yang mendadak kaya, mendadak maju, mendadak sukses. Karena sebelumnya adalah masa-masa jahiliyah, tiba-tiba ketika Islam muncul, itu menjadi sebuah peradaban yang canggih, meledak gitu. Seluruh ilmu pengetahuan mereka kuasai. Dan akhirnya peradaban Arab menjadi peradaban yang sangat kaya raya. Di masa lampau, orang Romawi juga kaya raya, orang Cina juga kaya raya. Tetapi orang Arab ini orang kaya baru. Mereka menemukan emas bergelimpangan di mana-mana. Rakyatnya makmur dan mereka akhirnya bingung. Ini duit segini banyak mau dipakai apa? Disimpan di rumah akan dirampok. Dibelanjakan di tengah jalan juga bisa saja dibegal. Baraya, di masa lampau perampokan itu adalah hal yang umum, hal yang lumrah. Kriminalitas itu terjadi di mana-mana karena negara belum memiliki sistem kepolisian yang baik, belum bisa menjaga keamanan dengan sebaik-baiknya di masa lampau. Maka perampokan ini menjadi bagian dari pelecut budaya-budaya besar. Misalkan begini Baraya, ninjutsu itu muncul gara-gara perampokan yang umum terjadi di mana-mana. Singapura muncul itu gara-gara perampokan. Malaysia, maaf ya, Malaysia dan sebagian Sumatera itu berkembang gara-gara perampokan. Nah, di Arab juga perampokan terjadi di mana-mana. Akhirnya orang-orang yang kaya mendadak itu berpikir keras gimana caranya menyimpan ini emas. Akhirnya mereka sepakat, simpan saja di tukang emas. Ngomong ke si tukang emas, "Mas, nitip ya di sini." "Ya, nanti kalau saya mau ambil ini dikasih cek." Nah, kata cek itu berasal dari bahasa Arab, syak. Jadi memang uang kertas ini berasal dari orang Arab. Memang sebenarnya orang Cina berabad-abad sebelumnya sudah menggunakan uang kertas. Tetapi uang kertas Cina ini tidak menyebar, tidak berkembang, tidak menjadi sistem global. Yang menjadi sistem global itu adalah cek, syak, ala orang di kebudayaan Arab. Tetapi sebenarnya bukan benar-benar orang Arab, karena yang tukang emas itu pada umumnya adalah orang Yahudi. Nah, muncullah konspirasi bahwa Yahudi menguasai dunia. Sebenarnya nggak begitu Baraya, ini mulai dari peradaban Islam. Ceritanya begini, sama kayak di Indonesia, orang Indonesia itu pengacara biasanya, tidak selalu, biasanya orang Batak. Birokrat itu biasanya, tidak selalu, orang Jawa. Seniman banyak diantaranya yang orang Sunda gitu ya. Pelukis orang Bali, tukang bubur orang Manado. Ya pokoknya mah begitu ya. Jadi ini mah terkait kultur, bukan terkait dengan rasisme. Nah, di masa lampau orang Yahudi itu di peradaban Islam emang mainannya terkait dengan duit. Akuntansi pasti orang Yahudi yang pegang. Terus yang barusan itu tukang dagang emas, tukang gadai, itu biasanya orang Yahudi. Kalau orang Kristen di peradaban Islam itu biasanya jadi penerjemah, jadi filosof, atau jadi dokter. Begitu. Kalau Muslim itu biasanya jadi birokrat, jadi tentara dan lain-lain. Ya biasanya seperti itu. Nanti lambat laun lebur semuanya jadi satu, tapi awal-awalnya begitu. Nah, si Yahudi itu buka dagang emas gitu. Ketika ini makin lama makin menjadi fenomena, makin lama masyarakat makin menemukan uang sebagai nilai tukar yang lebih praktis. Kan kalau bawa-bawa ini gak usah bawa-bawa emas. Jadi kalau saya bawa uang sebanyak-banyaknya ke tempat lain juga tidak akan beresiko dibegal. Maka menjadi fenomena lah pada waktu itu, lebih praktis, lebih enak. Jadi semuanya pakai cek gua aja. Beli ini pakai cek gua, mau kurbanan pakai cek gitu. Dan itu tidak diprotes, biasa aja. Ulama-ulama di zaman dulu juga tidak ada sama sekali yang memikirkan tentang itu haram atau halal. Biasa-biasa aja, santai aja. Gak kayak sekarang muncul gitu ya. Nah, tetapi peradaban Islam itu gagal mengubah sistem ekonomi dari agraria ke perdagangan. Itu masalahnya. Sehingga mereka harus menyerah dengan siklus yang diceritakan oleh Ibnu Khaldun. Tetapi mereka sudah berhasil mentransfer ke negara lain, yaitu Italia. Bagaimana cara transfernya? Kan dulu terjadi perang salib selama 200 tahun. Orang-orang Italia itu menjadi kaya mendadak gara-gara orang-orang Eropa kalau mau nyerang Muslim itu pasti lewat pelabuhan-pelabuhan di Italia. Jadi Genoa,
Florence, pokoknya mah pelabuhan-pelabuhan besar itu menjadi titik temu antara kebudayaan Islam dan kebudayaan Eropa pada waktu itu. Akhirnya di Italia juga berkembang sistem yang tadi itu, bahwa uang itu tidak harus menggunakan emas, tapi emasnya disimpan di satu tempat, kemudian kita bawa uang kertas yang namanya cek tadi itu. Nah, maka orang Italia mengembangkan lebih jauh lagi. Mereka kan orang-orang Yahudi yang tadi itu bikin jongkok-jongkok kayak gini. Di belakangnya brankas, kanan kiri pengawal yang sangat kuat gitu kan biasanya. Transaksi menggunakan ini, duduk seperti ini, itulah cikal bakal bank. Bank itu diambil dari bahasa Italia yang artinya bangku. Makan bangku dalam bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Portugis. Bahasa Portugis itu ngambilnya dari bahasa Italia, jadi bangku. Bangku tempat duduk itu. Nah, ini transaksinya kan di bangku. Nah, bangku ini jadi terserap dari bahasa Inggris menjadi bank. Begitu ya. Nah, jadi bank-bank itu, bank kecil-kecilan itu makin lama makin besar, dan orang Italia makin sadar betapa enaknya menggunakan sistem uang cek. Begitu. Tidak seperti kebudayaan Islam yang gagal pindah, orang-orang Eropa dengan Renaissansnya itu berhasil melampaui dari kebudayaan agraria berubah menjadi kebudayaan merkantilisme. Makanya Baraya nonton episode yang ini ya. Ketika merkantilisme, maka si bankir-bankir Yahudi itu menjadi semakin kaya, karena di era itu urusan kekayaan itu dipatok dengan kepemilikan emas, bukan lagi kepemilikan tanah. Maka para bankir-bankir itu menjadi sekaya para bangsawan dan bahkan para raja. Seiring merkantilisme semakin kuat, semakin orang-orang Eropa menjelajah dunia dan mendapatkan sebanyak-banyaknya sumber daya dan ilmu pengetahuan, semakin kaya pula bankir-bankir Yahudi tadi itu. Dan disinilah ketamakan itu mengambil porsinya. Baraya begini, suatu kali ada raja pengen nyerang negara lain, butuh duit kan, butuh uang emas gitu. Dia punya emas bertonton di brankasnya, tapi gara-gara dia tamak, dia nggak mau keluarin itu. Mendingan pinjem sama si Yahudi, kan mereka punya uang kertas. Si orang Yahudi juga punya bertonton emas, hasil titipan dari nasabahnya. Tapi dia juga nggak mau ngeluarin itu, jadi ngeluarin aja cek, walaupun ceknya kosong, kan berlaku buat masyarakat. Jadi ini konspirasinya bukan satu pihak, bukan elit global yang menguasai dunia, tapi dua belah pihak. Bankir gak mau rugi dengan mengeluarkan emasnya, dan kerajaan gak mau mengeluarkan emasnya. Kan kalau menang syukur, kalau kalah nanti emasnya habis, kan rugi gitu. Jadi si kerajaan nothing tulus lah, gak mau, mendingan pakai duit kertas aja. Si orang Yahudi nggak apa-apa, pakai duit kertas aja. Nah, sepanjang era penjelajahan, orang-orang Eropa itu mendapati bahwa menggunakan uang kertas itu lebih nyaman. Utang numpuk nggak apa-apa, kan pakai kertas gitu. Ini akhirnya terhenti di era kapitalisme, di era revolusi industri. Ternyata semakin banyak uang yang beredar, semakin terjadi inflasi, kerusakan ekonomi besar-besaran, krisis, dan lain-lain. Maka orang-orang berpikir ke ekonomi sosialis. Jadi ekonomi sosialis ini juga muncul dari rentetan peristiwa ini. Maka mulai diperkenalkan lagi, ini si emas tetap harus menjadi jaminan dari uang kertas. Muncul lagi, dan akhirnya memang diperbanyak lagi itu tambang-tambang emas untuk menghidupi mata uang kertas itu sebagai jaminan. Tetapi Jerman mengkhianatinya. Pas beres Perang Dunia I, Jerman melompat dengan sistem ekonomi baru yang sekarang dikenal sama MMT itu. Nah, itu sebenarnya diawalinya sama si Jerman. Ngapain uang kertas ini dijaminkan dengan emas? Kan nggak penting. Gini nih, terjadinya inflasi itu kalau jumlah uang kertas terlalu banyak melampaui kekuatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kan gitu. Kalau pertumbuhan ekonomi masyarakatnya tinggi, maka tidak akan terjadi inflasi. Nah, begitupun ngapain juga ekonomi tinggi itu harus pakai emas? Bisa aja pakai kerja, pakai produk. Maka orang-orang Jerman di bawah Hitler itu memajukan ekonominya bukan pakai jaminan emas, tapi pakai jaminan produk. Gua bikin ini, gua bikin itu, gua ciptakan mobil VW, ciptakan mobil ini itu. Nah, mau cetak uang sebanyak-banyaknya pun kalau pertumbuhan ekonomi masyarakatnya kuat, ya gak masalah. Bukan dengan emas, tapi dengan produk. Maka terbelalaklah orang-orang di seluruh dunia. Ternyata inflasi yang ditakuti itu bisa hilang kalau pertumbuhan ekonominya tidak dipegang
melulu oleh emas, tapi juga oleh produk-produk yang lain. Ada hal yang lain selain emas yang bisa dijaminkan untuk mata uang kertas ini. Begitu. Tapi tak lama setelah itu terjadilah Perang Dunia Kedua. Jerman yang kecil itu mengobrak-abrik seluruh Eropa, menghancurkannya. Nah, si Amerika Serikat sebenarnya mau ikut campur, ikutan perang, tapi pas akhir-akhir semuanya udah bonyok, baru dia datang. Maka dia mengklaim kemenangan paling duluan. Rencana Amerika Serikat sih begitu. Setelah itu, Amerika Serikat akan meminjamkan uangnya ke negara-negara yang bangkrut gara-gara perang itu, dan membuat mereka ketergantungan sama ekonomi Amerika Serikat. Wah, gagasannya keren ya, Amerika Serikat pinter banget pada waktu itu, top. Tapi itu hampir digagalkan oleh Jepang, karena Jepang ternyata nyerang Amerika Serikat di Pearl Harbor. Tetapi apapun itu, Amerika Serikat bertahan, tetap menjadi satu-satunya negara yang daratannya aman dari perang. Daratannya luas, sumber dayanya banyak, mereka utuh ketika negara-negara maju yang lainnya hancur akibat perang. Maka Amerika Serikat menjadi adidaya. Negara-negara yang lain yang habis itu dipinjem-pinjemin duit sama Amerika Serikat. Nih. Itu konspirasi Amerika Serikat. Konspirasi Yahudi adalah bankir-bankir yang tadi itu. Bankir-bankir itu main soal aset, di mana mereka mau nyimpen asetnya gitu. Awalnya di Jerman. Ketika Jerman ribut sama Inggris, pindah ke Inggris. Akhirnya Jerman kalah, kolaps. Jerman kalah di Perang Dunia I itu kan gara-gara Yahudi pindah ke Inggris. Makanya nanti Hitler benci luar biasa sama yang namanya Yahudi di era Perang Dunia I itu. Ketika Perang Dunia II terjadi, itu uang-uang yang Yahudi itu dari Inggris dipindahin lagi ke Amerika Serikat. Jadi si Yahudi pinter gitu. Nah, si Yahudi akhirnya mengembangkan ekonominya di Amerika Serikat. Amerika Serikat minjemin duit nih ke negara-negara Eropa lewat bankir-bankir Yahudi. Nih, pinjem. Tapi emas lo kesiniin, gadein. Pokoknya setiap 1 gram emas sama dengan sekian dolar gitu. $35 gitu kalau nggak salah. Pokoknya mah tuker-tukerin, ya udah ditukerin. Nah, si negara-negara Eropa juga sadar atas konspirasi Amerika Serikat itu. Orang-orang Eropa itu bukan orang-orang bodoh, mereka tuh cerdas. Makanya mereka setelah naik drastis, mereka langsung tagih, balikin emas gua bayar kontan nih, pinjaman dari Amerika Serikat. Si Amerika Serikat panik, waduh, emasnya udah gua pakai, udah gua timbun gitu. Makanya Amerika Serikat udah pakai dolar aja. Tahun 1947 Amerika Serikat memaksakan dolar ke seluruh dunia. Tetapi itu pun bukan tanpa perlawanan. Orang-orang Eropa yang tadi itu, yang sudah kehilangan banyak emasnya, berpikir, ngapain juga gua punya banyak emas? Yang tadi itu aja prinsipnya pakai dolar. Selama ada mata uang yang cukup kuat dari inflasi, ngapain kita punya emas sebagai jaminannya? Maka orang Eropa, orang Amerika, dan orang seluruh dunia sekarang pada akhirnya memilih mata uang bukan emas. Sampai sejauh ini paham ya? Tapi gini Baraya, ini titik tekannya. Saya mau nantang Baraya. Di sini saya punya 2 koper besar. 1 koper berisi barang yang harganya senilai 1 juta rupiah. 1 koper yang lain berisi 1 triliun barang yang senilai 1 triliun rupiah. Kemudian saya tawarkan itu kepada Baraya. Baraya silahkan pilih satu di antara keduanya. Tidak ada konsekuensi apapun. Tidak ada dosa. Tidak ada tumbal. Tidak ada kejelekan. Pokoknya mah free, bebas, aman. Baraya pilih yang mana? Tapi harus pilih hanya salah satu. Gak ada penipuan di sini. Pilih salah satu. Baraya pasti milih yang koper 1 triliun. Benar kan? Nah, kalau Baraya milih yang 1 triliun, maka jangan pertanyakan kenapa dunia sekarang memilih uang kertas bukannya uang emas. Karena begini Baraya, uang emas itu terbatas. Di seluruh dunia, emas kalau sudah digali, habis. Dia adalah sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Sehingga kalau menggunakan emas sebagai nilai kekayaan, maka kekayaan yang kita miliki itu terbatas. Sedangkan uang kertas itu bisa dicetak sebanyak yang kita mau. Resiko soal inflasi itu bisa diurusin dengan yang lain. Kalau dunia ini menggunakan emas, maka orang tidak akan bisa menjadi terlalu kaya. Tapi kalau pakai uang kertas, maka orang-orang bisa menjadi sekaya apapun.
Maka ketika sekarang muncul tawaran kembali menggunakan emas, itu orang-orang ogah. Bahkan Saudi Arabia yang mengklaim paling syariah pun mereka menggunakan uang rial, uang kertas. Iya kan? Seperti yang saya sampaikan kemarin di episode ini, bahwa soal ekonomi itu adalah soal ketamakan. Paham atau ideologi yang bisa sukses dalam ideologi ekonomi itu adalah ideologi yang bisa mengakomodasi keserakahan manusia. Ini saya bukan berkata secara idealnya begini, tapi realitanya begini. Sekarang anggaplah elit global yang menguasai ekonomi gara-gara uang kertas, anggaplah. Tetapi orang-orang yang protes itu, kenapa pakai uang kertas, pakai ini? Itu adalah orang-orang yang kalah. Jadi begini Baraya, soal ekonomi nih ya, ini prinsip realitasnya soal ekonomi. Kalau saya orang kaya, memiliki akses luar biasa atas kekayaan, dan saya pengen kekayaan ini minimal bertahan, maksimal bisa berkembang, maka saya akan memaksakan orang lain untuk ekonomi bebas. Sebebas-bebasnya biar saya ekonominya makin kaya, bener kan? Maka muncullah kapitalis. Kalau saya fakir miskin, saya nggak punya duit, nggak punya apa, mau nikah aja nggak bisa karena belum punya pekerjaan, maka saya akan menuntut pemerintah untuk subsidi, untuk jaminan buruh, untuk apa dan lain-lain. Maka muncullah sosialis. Jadi mau sosialis, mau kapitalis itu muncul bukan gara-gara gagasan tentang moral, tapi muncul dari gagasan atas kebutuhan. Termasuk juga dalam teori konspirasi soal uang ini. Kalau Baraya sangat kaya raya, Baraya dengar teori konspirasi tentang uang, Baraya senang-senang aja. Tapi kalau Baraya fakir miskin, maaf ya, kalau Baraya fakir miskin, kemudian lihat ekonomi sekarang dipegang oleh segelintir orang saja, dan itu gara-gara uang kertas, Baraya protes habis-habisan. Jadi bagaimana tanggapan saya tentang uang kertas? Saya tidak akan cerita, sebab kalau saya menanggapi, ketahuanlah saya orang miskin atau orang kaya. Oke Baraya, itu saja. Terima kasih karena sudah menyimak. Silahkan simak video saya yang lain. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.